kecelakaan di laut ini sudah beberapa kapal tenggelam, kapal tabrakan, kena ombak, macam-macam. Ini sudah terjadi. Shalom semuanya. Shalom ya. Peringatan dari Tuhan gitu. Nah, jadi yang pertama ya tentang memurnikan hati, kemurnian hati. Nah, terus setelah dimurnikan ini Tuhan mengajar banyak hal. Apa sih memurnikan ini, tujuannya untuk apa? Nah, pemurniannya seperti apa? Nah, terus yang kedua ini dikasih petunjuk lagi seperti orang yang barusan bertempur. Barusan bertempur ini kan kita ngalami namanya kekuatan kita habis. Kekuatan kita habis. Nah, kita harus mengisi lagi, isi ulang lagi kekuatan yang ada pada kita. Nah, ini. Jadi satu kunci Tuhan mau pulihkan dengan kekuatannya yang dahsyat. Nah, itu ya. Jadi ini memang banyak sekali yang orang merasakan. Kita nggak gampang ngomong Tuhan itu baik. Kalau pas kita diberkati itu mudah. Tetapi saat kita dalam ujian, dalam tekanan untuk ngomong Tuhan itu baik, nggak semudah yang kita katakan. Gitu ya. Nah, ini makanya kita harus melihat bagaimana sih proses Tuhan memurnikan. Memurnikan untuk apa? Terus bagaimana caranya? Coba kita baca di Yesaya 1 ayat 25. Aku akan bertindak terhadap engkau. Ya, artinya Tuhan akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, ya, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Ya, aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Nah, ini aja terbayang bagaimana Tuhan memurnikan perak, ya. Nah, karena di sini kalau tentang pemurnian ini ada beberapa hal seperti emas dimurnikan itu harus mengalami beberapa proses, harus dicairkan dulu. Nah, begitupun perak ini harus dicairkan. Terus biji-biji perak ini yang bercampur dengan timah, nah, akan dimurnikan dengan garam soda. Nah, kita tahu kalau luka ini namanya sudah dimurnikan, ini dilukai, terus diberikan garam soda, ini sangat perih. Ya, sangat perih sekali. Nah, artinya kita juga akan sering ngalami namanya dimurnikan. Ini ngalami kepedihan. Ya, kepedihan di hati. Ya, bisa juga di fisik kita ngalami sakit mungkin ya kan. Tetapi itu untuk memurnikan. Nah, jadi supaya ketika kita berbicara tentang kebaikan Tuhan, bukan cuma pada saat Tuhan berkati, pada saat kita sehat-sehat saja kita bisa berkata Tuhan itu baik, itu gampang. Tetapi saat kita ngalami yang namanya tekanan, ngalami ketidakberdayaan, terus kita bisa berkata Tuhan itu baik. Nah, kalau sudah kita bisa berkata seperti ini, ya bisa jadi kita memang sudah murni, ya. Nah, ini jadi sudah kelihatan peraknya. Ya. Tetapi di sini juga dikatakan
Nah, coba Zakaria 13 ayat 9. Ya, agak loncat-loncat, enggak apa-apa, ini tentang memurnikan ya. Ini lumayan ngeri kalau yang di sini. Zakaria 13 ayat 9. Ya, begini firman Tuhan. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Nah ini ya, jadi aku akan menaruh sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Jadi ada beberapa eliminasi. Eliminasi ini soal uji kelayakan ya, soal uji kelayakan. Nah, sampai tinggal sepertiga, dan sepertiga ini pun diuji dalam dapur api, seperti api ya, yang memurnikan perak. Jadi memisahkan mana itu perak, mana itu timah seperti tadi. Jadi dipisahkan. Karena kalau kita lihat di peleburan emas, peleburan perak, ini begitu dicairkan, terus dikasih cairan ini, air raksa ini akan memisah sendiri itu. Perak dan timahnya akan terpisah. Gitu ya. Nah, ini maksudnya dimurnikan seperti ini. Memang tidak gampang, tetapi ini harus dilakukan ya, karena tanpa kemurnian ini tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, jadi diuji kemurniannya. Jadi ketika kita mengikut Tuhan ya, mengapa sih kita mengikut Tuhan? Nah, bagi kita yang sudah Kristen ya, mungkin supaya ketika kita ditanya mengapa kita ikut Yesus, bukan karena cuma sekedar keturunan saja, karena bapak saya orang Kristen, ibu saya orang Kristen, bukan seperti itu. Tetapi benar-benar karena saya tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat ya kan? Nah, ini sampai murni hatinya. Jadi bukan karena yang lain, tetapi kita jadi Kristen ini gini. Yang pertama ini karena saya sudah diberkati, karena saya sudah disembuhkan, karena saya mendapat jawaban dan sebagainya. Nah, itu cuma karena sudah menerima pertolongan Tuhan. Nah, tetapi nanti yang lebih dewasa bukan karena lagi, tetapi meskipun, walaupun ya kan, walaupun aku harus menderita, walaupun harus dikucilkan, walaupun harus seorang diri, walaupun pokoknya berat. Nah, ini itu makanya seperti lagu-lagu zaman dulu itu kan sangat menguatkan, yang mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Yang lebih berat lagi seperti ini, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar. Nah, pencipta lagu ini sudah ngalami betapa beratnya ikut Tuhan itu. Nah, percaya, kita bertobat, menerima Tuhan, dibaptiskan dengan air, ada lambang pertobatan, lambang penguburan di situ, miliki hidup baru saat itu, terus diuji dengan api. Nah, itu baptis apinya itu api penyucian, pemurnian, gitu ya.
Nah ini makanya di sini dikatakan yang Yesaya 48 ayat 10 dikatakan, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Nah ini. Jadi kalau saat ini kita sedang mengalami namanya bisa dikatakan penderitaan, entah itu secara badani atau secara jiwa atau hati kita, pikiran kita mengalami tekanan, disinilah namanya pemurnian yang sedang kita rasakan. Tetapi kalau kita tahu tujuannya, nah untuk apa sih pemurnian ini? Nah karena kalau sudah teruji, kalau emas adalah emas, ya, kalau emas ini walaupun dilebur di apa nanti tetap yang keluar adalah emas. Ya, seperti Tuhan Yesus ketika mengalami aniaya, mengalami dipukul, bagaimana dia disalib, dia tidak menyumpahi mereka, justru mendoakan mereka. Ya kan, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah ini menunjukkan kasihnya yang murni, kasih Tuhan yang murni. Nah kalau sesuatu yang murni ini kan sesuatu yang bagus, yang membangun, yang menyehatkan, ya, seperti air yang murni, air pegunungan itu menyegarkan, susu murni itu memberi kesehatan, ya kan. Nah ini hati yang murni itu juga ada sesuatu yang luar biasa di sini, gitu ya. Nah ini coba kita lihat 1 Timotius 1 ayat 18 dan 19. Ini loncat ke perjanjian baru, ya. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. Oke. Begini firman Tuhan, tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Dengan iman dan hati nurani yang murni. Nah, jadi perjuangannya yang kita perjuangkan adalah ya dengan iman dan hati nurani yang murni, tanpa embel-embel, tanpa pamrih apa-apa, gitu ya. Itu namanya iman dan hati nurani yang murni. Ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Nah ini perhatikan, kalau kita tidak memiliki hati nurani yang murni, itu bisa membuat kandas iman kita. Bisa kandas. Kandas ini, kalau kapal kandas, ini berarti sudah rusak di situ, hancur, ya kan, nggak bisa kemana-mana lagi. Nah iman, kalau imannya kandas, artinya akan terhenti di situ, akan hancur di situ, tidak sampai kepada tujuan, gitu ya. Nah itu supaya kita sampai kepada tujuan, kita jangan pernah namanya menolak hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni. Nah hati nurani yang murni seringkali berbicara di dalam kita. Nah karena dengan hati nurani itu biasanya Roh Kudus berbicara melalui hati nurani yang murni itu. Nah kalau kita sudah tidak murni lagi, hati nurani ini campur dengan hawa nafsu, campur dengan emosi, itu lain, cara penyampaiannya akan lain. Tetapi kalau murni, bagaimana kalau kita negurnya dengan kasih, dengan mengasihi. Tetapi kalau campur emosi, nah ini mesti sambil meledak-ledak, ya kan. Nah ini, tetapi kalau hati nurani yang murni, ini murni memang mengasihi, gitu ya. Nah ini,
Dan inilah yang nanti akan membuat satu pemulihan yang terjadi. Nah, mungkin kita sedang mengalami sesuatu masalah, sesuatu yang berat. Itu tujuan Tuhan adalah untuk memurnikan hati kita, memurnikan iman kita, gitu ya. Jadi supaya nggak ada embel-embel lain, tidak bercampur dengan sesuatu yang bukan dari Tuhan, gitu. Oke, saya kira ini kita akan bahas, kita akan sharing ya. Derita sakit terus bertahun-tahun. Dari STM saya menderita terus. Ya. Tubi-tubi itu, Pak. Banyak penderitaan saya luar biasa. Sakit ganti-ganti, tulang enggak semua, jantung enggak. Padahal orang tua saya orang Kristen tapi tidak mengenal Tuhan dengan benar, tidak pernah baca kitab suci, Injil tidak pernah dibaca. Mereka hanya Kristen, ibaratnya Katolik KTP aja, tidak pernah mengajarkan lagi. Iya, nol mereka. Malah bapak saya itu yang dibanggakan malah pegangan ilmunya. Akhirnya kan tolak belakang. Akhirnya kena kutuk saya. Jadi yang tertera di bilangan berapa atau di keluaran berapa itu ada tuh. Di anak keturunan ketiga bapak atau bapak itu kena kutuk, itu ternyata benar saya yang kena. Kalau orang tua kita bermain okultisme, yang pegangan atau apa, kena jimat atau apa aja, itu anak keturunan ketiga pasti menderita kayak saya. Iya. Ya saya ini kutuknya. Saya menderita bertahun-tahun, berapa tahun saya. Dari umur SMP saya menderita, sampai umur berapa saya baru ketemu Pak Nano mulai sembuh. Pak Nano mungkin ingat saya mulai pemulihan ini. Oke ya. Jadi dari situ kan ada maksud Tuhan yang baik. Ternyata sakit lewat sakit ini ada keselamatan, gitu ya. Di bawah itu ada hikmahnya semua. Ada hikmahnya, begitu. 2018 sampai sekarang sih, Pak. Dia makin hari makin bilang ada kesembuhan, yang dialami ganti-ganti, Pak. Dan saya sampai bilang, Tuhan, saya harus berobat kemana lagi? Ya, nah itu jadi kadang ini gini, soal apa yang Tuhan mau kasih, ya. Kadang-kadang bukan langsung mujizat kesembuhan yang terjadi, tetapi bisa juga pengajaran-pengajaran yang kita terima. Ya, Pak. Maksudnya kebenaran yang kita terima, ya, kadang-kadang lewat itu. Jadi bukan mujizatnya, iya, Pak, tetapi kebenaran yang kita dapatkan, gitu ya. Nah, itu. Iya, saya sudah mulai bisa menerima itu. Misalnya pun kondisi saya seperti ini sampai Tuhan panggil, paling enggak saya bisa semakin dekat dengan Tuhan dengan kondisi ini. Itulah. Nah, itu ya. Jadi dulu juga ada gini, ada seorang mantan pesulap, pemain debus gitu. Ilmunya luar biasa, punya ilmu kebal, ilmu apa macam-macam gitu. Nah, jadi ditunjukkan itu dari sebelum dia bertobat, itu cuma pegang satu benda ini 10 orang dipotong rambutnya aja ndak mempan. Nah, tetapi satu saat dia bertobat, ketika bertobat ini sudah sudah cukup tua, terus sakit-sakitan. Nah, sakit-sakitan, tetapi dia tidak kecewa dengan Tuhan. Tuhan kok nggak sembuhkan saya? Tapi justru dengan itu dia bersaksi kemana-mana, menjadi saksi. Artinya apa? Jadi memang nggak langsung menunjukkan Tuhan itu pasti sembuhkan, belum tentu juga, karena kadang-kadang Tuhan lebih tahu mana yang terbaik untuk dia, gitu ya. Nah,
Jadi dia tidak disembuhkan, tapi justru sampai meninggal, sampai ngalami meninggal. Ini, tetapi meninggalnya tetap dalam cinta Tuhan. Itu yang luar biasa. Jadi iman yang kuat, iman yang murni, ini justru terbukti di sini. Kadang-kadang yang menerima mujizat kesembuhan bisa saja lupa dengan Tuhan, lari dari Tuhan, ya kan? Nah itu. Tetapi orang yang nggak menerima kesembuhan tetapi setia sampai akhir, nah itu yang imannya luar biasa, imannya murni benar-benar, ya kan? Jadi meskipun tidak disembuhkan, dia tetap cinta Yesus. Nah jadi kalau kita nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus selamanya, itu kan gampang. Tapi coba yang refnya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Jadi lagu ini tantangan. Lagu ini tantangan untuk kita. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus. Ini nggak gampang ini. Ku tetap cinta. Nah, kadang-kadang cinta kita berkurang karena menderita terus gitu. Ya. Jadi saya cuman kalau semakin banyak cobaan, misalnya semakin banyak ujian itu, saya nggak cukup misalnya cuma dengerin YouTube, puji-pujian, khotbah, tapi saya akan cari Tuhan itu di mana saja, di mana saya itu bisa belajar lebih banyak. Misalnya kemarin dari belum masuk di Menara Doa Nusantara ini, saya cuma di situ-situ aja. Jadi semakin belajar mencari Tuhan, semakin ditambah-tambahkan pengetahuan, sampai saya itu lupa apa masalah saya, sampai saya itu lupa apa penyakit saya, sampai benjolan di leher saya enjoy aja, saya lupa gitu. Kadang juga kemarin sakit itu kaki itu didoakan sembuh, sakit lagi, doakan sembuh, sakit lagi. Bahkan saya itu kadang-kadang nunggu hari Selasa itu kok lama ya gitu. Sampai saya tuh punya kerinduan gimana kalau Menara Doa Nusantara ini diadakan seminggu 2 kali ya gitu. Tapi kan ada menara-menara doa yang lain kayak gitu. Saya tuh jujur sampai saya itu rindu ya, mungkin karena haus, mungkin saya lapar kayak gitu. Tapi kalau sudah sharing-sharing tentang firman Tuhan, sharing tentang kebaikan Tuhan, apalagi dengerin kesaksian dari teman-teman, itu malah justru semakin menguatkan saya gitu. Sampai saya lupa apa yang harus saya hadapi ya gitu. Jadi saya percaya bahwa kita semua percaya apapun yang kita hadapi, cobaan apapun yang kita hadapi itu akan membuat kita ini semakin kuat, semakin tangguh. Karena apa? Cobaan yang diberikan sama Tuhan itu karena Tuhan itu percaya sama kalau kita ini, Tuhan itu tahu kalau kita itu kuat, kita mampu menghadapi, melewati. Kalau sampai detik ini dalam melewati proses kita tetap bersatu di dalam Doa Nusantara ini, ya karena kasih Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Ya, terima kasih Pak. Ya, puji Tuhan. Iman kita ini bertumbuh atau tidak, ini ya, sudah murni atau belum. Nah, karena biasanya ada orang yang semakin diuji malah jauh dari Tuhan. Tetapi orang yang sudah dimurnikan hatinya, ini semakin diuji akan semakin cari Tuhan. Nah, karena saya ada berbagai karakter orang saya dalami, saya memuridkan beberapa orang. Dulu ada orang asli NTT juga. Nah, ini selain Daniel ada Daniel. Nah, jadi orang NTT tetapi dari kawin dengan orang Jawa. Nah waktu itu kami melayani, kami ajak doa bersama dan sering alami peperangan dalam roh. Nah karena ini kan memang langsung ya di Ponorogo kan. Jadi peperangan rohnya terasa sekali gitu. Nah jadi goncangannya juga banyak. Jadi dia merasa ikut doa ini kok semakin semakin banyak serangannya. Akhirnya dia mundur. Nah ini artinya kan belum dimurnikan imannya, gitu ya. Nah, tetapi yang sudah dimurnikan akan semakin maju, semakin penasaran gitu.
semakin penasaran. Nah, itu ya. Nah, coba saya akan bacakan di 1 Petrus 1 ayat 17 gini. Ini maksud dari semuanya itu. Nah, ini saya bacakan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, ini jadi maksud semuanya ini, ketika kita tahan uji sebagai emas yang murni, keluarnya sebagai emas yang murni, kita akan dipakai dalam kemuliaan, ada kehormatan. Dan kehormatan ini bukan dari manusia, ya, tetapi dikatakan di sini sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Ya, gimana? Selalu dijelek-jelekkan, difitnah, pokoknya kita sudah berbuat baik tapi masih dijelek-jelekkan, dirugikan seperti itu. Tapi ya saya bilang gini, ya ampun Tuhan, saya nggak seperti itu kok, dianunya seperti itu gitu loh. Saya ngomong Tuhan sampai kadang saya nggak sanggup, misalnya nangis saya harus gimana? Saya harus bela? Enggak, saya diam. Saya disuruh Tuhan diam, saya diam. Begitu sampai berulang kali. Setiap begitu lagi. Tuhan, saya harus berbuat apa? Saya bilang gitu. Harus berbuat apa Tuhan? Tetap gini, tetap mengampuni. Saya tetap mengampuni. Saya memaafkan. Sampai saya kok terus ya orang-orangnya kayak begini. Ini atau bagaimana, saya nggak ngerti. Terus tapi selalu ada. Itu kok bergantian gitu loh. Tapi ya ampun, aku ya cuma pada diri aku cuma memuji Tuhan. Kalau sudah nggak kuat, mau cari gimana ke gereja, ya aku pergi ke gereja aja. Gitu. Saya pergi ke gereja aja. Jadi kalau hari-hari saya saya lebih senang nggak gereja. Tapi nanti kalau juga kumpul lagi ada aja. Saya nggak ngapa-ngapain, dibikin jelek. Saya dicemokan lagi. Saya diam aja. Saya diuji, saya harus sabar. Iya. Nah itu. Saya bilang, saya harus sabar. Saya harus mengampuni. Saya ampuni, saya ingin baik. Tapi orang-orang itu ya gimana ya? Macam-macam deh. Kalau enggak enak gitu, kayak udah tenang atau apa itu enggak apa aja. Oke. Wah, kalau gitu harus Tuhan bilang saya suruh ngampuni, terus bahasa roh aja. Udah sih bahasa roh aja. Itu aja kayak kuat gitu loh. Saya senang kalau saya memuji Tuhan. Kalau saya seperti itu saya lebih senang gitu. Daripada harus manusia saya dipancing untuk saya harus berbicara. Oh enggak, ya ini dia ngomong ini terserah. Saya bilang gitu. Oke ya. Oke. Jadi tetap kuat Bu Feby ya. Jadi seperti tadi ada kemurnian ini Tuhan akan pakai untuk membawa kita kepada kehormatan, kepada kemuliaan, atau yang disebut salib ya kan. Salib ini kan penderitaan yang tidak seharusnya kita terima. Nah, orang bilang no cross, no crown, artinya tidak ada salib, tidak ada kemuliaan. Ya. Jadi kalau mau terima kemuliaan, ada mahkota kehidupan, itu pasti melewati salib itu. Harus berjalan di jalan salib. Ya. Nah ini saya kira kita semua ngalami, tetapi ada yang sudah lepas, ada yang baru mulai, ada yang masih
bertubi-tubi, ya kan. Nah, setiap yang belenggu kuasa roh jahat, kami putuskan dalam nama Yesus, terputuskan, dan Tuhan membebaskan anak-anak Tuhan dari belenggu di dalam nama Yesus. Dan Tuhan kami serahkan untuk setiap kami anak-anak Tuhan yang tergabung dalam Menara Doa Nusantara. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami butuh berkat-Mu. Kiranya bacaanmu memberkati tangan-tanganmu, memberkati pekerjaan yang Engkau lakukan. Diberkatilah saat Kau keluar, diberkatilah saat Kau masuk, diberkatilah saat Engkau pergi, dan Tuhan membuat beruntung di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama